Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga semuanya senantiasa sehat ya. Di tengah masa yang sepertinya juga mengalami pancaroba ini, perubahan musim, kadang kesehatan itu sangat mudah untuk terganggu, sehingga kita mensyukuri kalau pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan seperti itu. Nah, pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita membahas nilai mutlak ya, mulai dari konsepnya apa itu nilai mutlak, terus bagaimana persamaannya, bagaimana pertidaksamaannya, dan seterusnya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan menggambar tentang grafik fungsi dari nilai mutlak yang telah kita pelajari, sehingga kita bisa mengetahui dengan jelas ya kan, dengan lebih paham seperti apa kira-kira gambar dari sebuah grafik nilai mutlak. Biasanya dengan gambar kita lebih mudah memahami sesuatu hal seperti itu. Yuk kita lanjut ke materi. Nah, grafik fungsi nilai mutlak itu ya, sebelum kita membahas nanti tentang bagaimana langkah-langkah pengerjaannya dalam praktek contoh soal, kita akan memahami terlebih dahulu langkah per langkah yang nanti harus kita lakukan dalam proses menggambar grafiknya. Yang pertama ya, jika diketahui fungsi mutlak fx sama dengan harga mutlak ax plus b ya, maka langkah menggambarnya yang pertama adalah kita menentukan x0. X0 itu apa? X0 itu kalau bahasanya adalah titik kritis di mana persamaan itu bernilai sama dengan 0 ya. Jadi persamaan di dalam tanda mutlak itu dia bernilai 0 ya. Karena persamaannya berbentuk ax plus b ya, seperti ini, maka otomatis x0-nya yang dimaksud adalah ax plus b sama dengan 0. Kita ambil yang di dalam tanda mutlak saja, terus kita buat persamaannya sama dengan 0, dan kita lakukan perhitungan sederhana sehingga nanti kita memperoleh nilai x sama dengan berapa, seperti itu. Nah, itu langkah yang pertama. Yang kedua, kita membuat tabel, atau tabel ini biasa disebut himpunan pasangan berurutan, di mana dia terdiri dari dua komponen, yaitu x, y kalau dulu waktu di SMP. Nah, y ini kita ganti dengan fx, sehingga nanti tabel itu memuat himpunan berpasangan antara x, fx. X-nya berapa? Nah, X-nya itu adalah nanti yang kita ambil pada titik-titik tertentu yang dekat dari titik x0 yang sudah kita peroleh nilainya pada langkah sebelumnya. Nah, jadi kita membuat tabel ini dengan apa? Dengan mengambil nilai X di kanan dan kiri x0 ya, jelas ya jadinya. Jadi misalkan x0-nya kita dapat nilai 5 misalkan. Nah, maka kita membuat tabel dengan mencantumkan X-nya ya 6, 7, sebelah kirinya berarti ada 4, ada 3, dan jika nanti dibutuhkan tambah lagi titiknya boleh. Tapi setidaknya ambil nanti 2 titik di sebelah kanan dan 2 titik di sebelah kiri untuk nanti mendapatkan gambaran dari grafik fungsi yang ada. Nah, berikutnya yang ketiga, ya kita menghitung semua nilai fx sehingga diperoleh titik x, fx. Ini masih lanjutan dari yang kedua ya. Kalau tadi yang kedua kita sudah mendapat nilai x0, kita ambil 2 titik di sebelah kanan, 2 titik di sebelah kiri. Habis itu lakukan perhitungan dengan apa? Dengan mensubstitusikan pada persamaan. Persamaan di awal ya, yang berada di dalam tanda nilai mutlak ini. Nanti ketemunya nilai berapa? Nah, itu kita taruh pada kolom fx. Berikutnya dipasangkan sehingga nanti pasangannya adalah x, fx seperti ini. Nah, setelah kita memperoleh hasil perhitungan x, xx yang berjumlah 5 ya. Jadi yang pertama titik x0-nya ya, otomatis nanti fx-nya sama dengan 0, terus di sebelah kanannya 2 titik, di sebelah kirinya 2 titik, dan kita pasangkan.
Nah, kita mendapatkan 5 buah titik koordinat ya. Masalah bidang kartesius dan koordinat sudah pernah dibahas pada materi SMP kalau tidak salah di kelas 8. Kalau lupa nanti silahkan bisa membuka-buka kembali, bertanya kepada guru mapelnya dulu waktu SMP tentang grafik di bidang kartesius. Nah, setelah kita memperoleh 5 titiknya, maka kita buat bidang kartesiusnya dulu dari komponen X dan Y seperti itu. Baru setelah itu kita melakukan sketsa grafik dengan apa? Dengan menempatkan titik-titik yang sudah kita peroleh pada tempatnya. Misal X0 ketemunya tadi 5,0, maka tempatkan pada 5,0. Yang 6 berapa, yang 7 berapa, yang 4 berapa, yang 3 berapa. Setelah itu kita tarik garis di masing-masing titik, seperti itu kita hubungkan secara berurutan ya, seperti itu. Nah, seperti apa jelasnya? Yuk kita ke bagian berikutnya. Ini ada contohnya. Nah, contoh yang pertama, gambarlah grafik fungsi f(x) sama dengan harga mutlak x. Ya, karena di dalam tanda harga mutlak cuma ada x, ya sudah berarti langsung x sama dengan 0 ya. Dia menjadi titik tengahnya, ini di sini 0. X-nya dapat 0, fx-nya kita substitusikan. Maka harga mutlak 0, ya 0 seperti itu. Berikutnya kita ambil titik, 2 titik. Nah, kalau di sini saya ambil 3 buah titik di sebelah kanan dan 3 buah titik di sebelah kiri. Sebelah kanannya 0, ada 1, 2, dan 3. Sebelah kirinya ada min 1, min 2, dan min 3. Berikutnya fx-nya berapa? Ya di harga mutlak kan. Harga mutlak 1, ya 1. Harga mutlak 2, ya 2. Harga mutlak 3, ya 3. Harga mutlak min 1, ya 1. Harga mutlak min 2, ya 2. Harga mutlak min 3, ya 3. Nah, berikutnya di sini kita memperoleh hubungan pasangan berurutan x, f, x pasangkan. Min 3 berpasangan dengan 3, min 2 berpasangan dengan 2, min 1 berpasangan dengan 1, 0 berpasangan dengan 0, 1 dengan 1, 2 dengan 2, dan 3 dengan 3. Berikutnya tinggal kita letakkan titik-titiknya pada grafik. Yang pertama tadi titik tengahnya 0,0. Ya, ini sumbu X yang mendatar, namanya absis ya. Sumbu X yang mendatar namanya absis. Sumbu yang tegak, sumbu Y namanya ordinat. Titiknya berarti bernama koordinat. Seperti itu. Nah, tadi 0,0 letaknya mana? Di sini 0,0. Berikutnya sebelah kanannya 1,1. X-nya 1, Y-nya 1. Ke kanan 1, naik 1 dapat sini. X-nya 2, ke kanan 2, naik 2. Ke kanan 3, naik 3. Yang sebelah kiri, min 1, berarti ke kiri 1, naiknya 1. Karena di sini min 1,1. Min 2,2, ke kiri min 2, dan naiknya 2. Ke kiri 3, naiknya 3. Nah, terus dihubungkan garisnya. Menghubungannya urutannya bagaimana? Urutannya dari X ya. Urutannya dari X. Jadi dari min 3 ke min 2, min 3 ke min 2 dari titiknya berarti sini, sini. Tidak boleh dari min 3 ke 3, tidak boleh. Itu melompat namanya ya. Jadi harus dihubungkan berurutan dari urutan nilai X yang telah kita dapatkan pada langkah kedua. Nah, jadi gambarnya seperti ini. Pak, kalau di dalam tanda mutlaknya itu tidak cuma X, ada yang lain. Nah, kita lanjut ke contoh yang kedua. Contoh yang kedua, nah, fx-nya sama dengan X min 2 harga mutlak. Langkah 1, ya, maka yang di dalam tanda mutlak ini disama dengankan 0. X min 2 sama dengan 0, maka perhitungan sederhananya minnya pindah ke ruas kanan jadi positif, menjadi X sama dengan 2. Maka titik nolnya sama dengan 2. Titik tengahnya X-nya 2 di sini. Pasangannya tadi 0, langsung 2,0. Kita ambil beberapa titik di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Nah, di sini saya ambilnya 3 ya. 3 berarti sebelah kanannya 2, ada 3, 4, 5, dan seterusnya. Oke. Nah, kita lanjut ke contoh
Berikutnya contoh yang ketiga ya. Nah, 3 dikurangi X, maka langkah pertamanya langsung 3 dikurangi X sama dengan 0, maka min X sama dengan min 3 dan X sama dengan 3. Maka titik X sama dengan 3 dia menjadi nilai tengah dengan pasangannya 0, maka langsung 3,0. Kita ambil beberapa titik di sebelah kanan dan sebelah kiri seperti itu. Nah, kita ambil yang sebelah kanan 4. 3 dikurangi 4 hasilnya berapa? 1 di sini. Terus berikutnya mohon maaf hasilnya min 1 ya, tapi di harga mutlak kan maka dia menjadi 1. Berikutnya 5. 3 dikurangi 5 negatif 2 hasilnya positifnya sehingga menjadi 2. 6 sama 3 dikurangi 6 positifnya maka 3. Sebelah kirinya 2, 3 dikurangi 2 hasilnya 1. Harga mutlak 1 gitu ya. Sebelah kirinya lagi 3 dikurangi 1, 2 harga mutlaknya 2. 3 dikurangi 0, 3 harga mutlaknya 3. Ya, jadi yang sebelah kanan tadi, Pak, kenapa yang di sini tertulis positif? Kan 3 dikurangi 4 harusnya min 1. Nah, itu karena ada tanda mutlaknya sehingga dia menjadi positif. Kita peroleh titik 0,3, X-nya 0, berarti dari titik 0 ini dia tidak geser kemana-mana. Terus 3, maka dia naik ke atas. 1,2, X-nya 1, geser ke kanan 1, naiknya 2. 2,1, geser ke kanan 2, naiknya 1. 3,0, geser ke kanan 3 dan tidak naik. Nah, dan seterusnya, maka kita peroleh gambar bahwa gambar grafik dari fx sama dengan 3 dikurangi x adalah seperti ini dihubungkan. Oke, kita lanjut ya. Nah, berikutnya adalah 2x plus 8. Maka kita mencari titik nolnya dulu seperti ini ya. 2x plus 8 sama dengan 0. Maka 2x sama dengan min 8. Dan x-nya adalah min 8 per 2 atau min 4. Di tengahnya di sini titik nolnya, maka dia pasangannya otomatis 0. Kalau kita substitusikan nilai 3 sebelah kanannya ya, min 3, maka 2 kali min 3 yaitu min 6 ditambah 8 berarti sama dengan 8 kurangi 6, hasilnya 2 positif dan seterusnya. Sebelah kirinya kita ambil min 5, maka 2 kali min 5 sama dengan min 10 ditambah 8, maka sama dengan 8 kurangi 10 min 2, harga mutlaknya jadi 2. Dan seterusnya di sebelah kiri kita peroleh titik min 7,6, min 6,4, min 5,2 dan seterusnya, dan kita tinggal gambarkan. Min 7,6 berarti dari x0 di sini geser ke kiri sebanyak 7, terus naiknya 6. Nah, kita dapat titik min 7,6 di sini. Min 6,4 berarti ke kirinya 6, naiknya 4 dan seterusnya untuk contoh yang keempat ini. Berikutnya yang kelima, gambarlah grafik 9 min 2x harga mutlak. Kita sama, caranya sama. Dan di sini perhitungannya pun langkah-langkahnya sama, diperoleh gambar yang seperti ini. Berikutnya yang keenam seperti ini. Yang diambil tetap yang di dalam kurung, di dalam tanda harga mutlak ya, mohon maaf. Yang diambil tetap yang berada di dalam tanda harga mutlak. Yang di luar bagaimana Pak? Yang di luar disimpan terlebih dahulu. Nah, x-1 maka kita dapat nilai x0 nya adalah x-1 sama dengan 0, maka x nya sama dengan 1, x nya sama dengan 1. Di sini. Loh, kok tidak 0 Pak? Nah, di situ kan di sini karena ada apa? Ada positif 2-nya. Nah, maka perhitungannya adalah ketika x nya 1 dikurangi 1, harga mutlak 0, harga mutlak 0 ditambah 2, maka pasangannya 2. Terus berikutnya ambil di sebelah kanannya, misalkan kita ambil nilai 2 dikurangi 1 harga mutlaknya 1 ditambah 2 hasilnya 3. Kita ambil di sebelah kirinya 0 kurangi 1
min 1 harga mutlaknya 1 ditambah 2 3 di sini, dan seterusnya diperoleh ke berapa ya, 6 titik ke 7 titik ini. Terus kita hubungkan dengan cara yang sama tadi, menempatkannya pada titik yang sesuai pada sumbu X dan sumbu Y-nya. Nah, pada sumbu X kalau dia bernilai positif, misalkan ini X-nya positif 1, 2, 3, 4, maka dia gesernya ke kanan. Dari titik 0 ini dia gesernya ke kanan. Kalau X-nya bernilai negatif seperti min 1, min 2, maka dari pusat ini perpotongannya dia gesernya ke kiri. Itu ya. Nah, terus untuk sumbu Y, kalau dia positif maka dari titik ini, dari titik 0 ini dia naik. Ya naik terus. Kalau dia negatif maka dia turun. Min 1, min 2, min 3 dan seterusnya. Jadi nanti gesernya menyesuaikan ya. Jangan sampai ketukar. Kita lanjutkan. Gambarlah grafik fungsi. Nah, ini caranya sama, nanti bisa dipelajari. Langkah-langkahnya sama. Berikutnya yang ke-8. Contoh ke-8. Nah, 2x 2 harga 2 kali, maksudnya ya 2 kali harga mutlak x min 1 plus 1. Sekali lagi yang diambil adalah yang di dalam tanda mutlaknya, maka yang diambil cuma x min 1. Maka di sini perhitungannya pun yang diambil menjadi x min 1 sama dengan 0 dan x sama dengan 1. X sama dengan 1 di sini ambil titik kanan dan kirinya ya, sejumlah 2 cukup. Di sini ambil 3 tidak apa-apa ya. Terus dihitung dan kita memperoleh pasangannya, dan setelah itu dihubungkan. Titik-titiknya digambarkan dan kita hubungkan. Oke, kita lanjut lagi. Nah, contoh ke-9. Bagaimana kalau ada dua tanda mutlak? Nah, X min 2 dan X plus 1, maka caranya sama. Di masing-masing harga mutlaknya kita hitung sendiri-sendiri. Oh, ternyata titiknya ada 2, X0 nya yaitu pada X sama dengan 2 dan X sama dengan min 1. Nah, habis itu ambil beberapa titik di sebelah kanan dan kirinya. Nah, ini diantaranya diambil 2 titik, diantara titik 0 nya tadi. Terus sebelah kanannya 2, sebelah kirinya 2, dapat perhitungannya ini ya. Setelah itu pasangkan, habis itu ditentukan titiknya min 3,7, min 2,5, min 1,3, 0,3, 1,3, 2,3, 3,5 dan 4,7. Nah, jadi dari situ terus dihubungkan berurutan ya, sesuai X-nya. Dari X min 3 ke X min 2, min 1 ke 0, ke 1, ke 2, ke 3, ke 4 dan seterusnya. Nah, ini untuk pembahasan pada materi gambar grafik fungsi. Nah, kita lanjut pada soal nomor 10. Contoh nomor 10. Nah, harga mutlak X min 2 dikurangi dengan harga mutlak X plus 1. Yang diambil adalah tetap di dalam tanda mutlaknya ya. Sini seperti itu. Kita ketemu X-nya sama dengan 2 dan X-nya sama dengan min 1. Nah, kita masukkan di X-nya min 1 sebelah kiri dan 2 di sebelah kanan. Ya, ambil titik-titik di antara itu. Sini berarti 0 dan 1, terus ambil titik di sebelah kanan dan kirinya. Ya, di sini ada 3 dan 4 sebelah kanan dan min 2, min 3 di sebelah kiri. Lakukan perhitungan dan dipasangkan, habis itu dihubungkan. Seperti itu. Nah, maka kita ketemu gambarnya seperti ini. Jadi gambarnya bisa macam-macam ya. Nanti menyesuaikan soal. Oke, kita lanjut ya. Tidak banyak-banyak, sedikit saja. Terima kasih sudah menyaksikan untuk video kali ini. Dan sebagai informasi ya, nanti di awal bulan September, nanti cuma tanggalnya saya belum tahu, itu ada agenda yang namanya PTS atau penilaian tengah semester. Nah,
Maka dari itu nanti materi di bab ini silahkan dipelajari dan seterusnya. Kalau perlu diadakan bimbingan secara langsung bisa kita agendakan. Harapan saya semuanya bisa mendapatkan nilai yang bagus seperti itu. Nah, jadi terima kasih sudah menyaksikan video ini, pembelajaran untuk pertemuan kali ini. Silahkan nanti itu dicatat di buku kalian sehingga bisa untuk bahan belajar. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.